ulangi. Baik, selamat malam Ibu. Izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Anindasari, NIM 240101020621 dari kelas AK 303, program studi S1 PJJ Akuntansi. Nah, untuk mata kuliah akuntansi biaya ini, izin Ibu saya untuk mempresentasikan poin-poin yang sudah diberikan di soal ujian akhir semester, yaitu mengenai memberikan satu contoh perusahaan yang menerapkan activity based costing atau ABC dan bagaimana sih penerapannya dalam perusahaan tersebut. Nah, di sini izin saya mengambil satu contoh perusahaan yaitu PT Toyota Motor Manufacturing. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Toyota Motor Manufacturing ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di dalam produksi kendaraan, yaitu mobil, dengan cakupan penjualan hingga ke berbagai negara di dunia. Nah, izin untuk poin yang pertama, yaitu jelaskan secara singkat bagaimana perusahaan tersebut menerapkan ABC dalam operasionalnya. Baik, Toyota menerapkan ABC dalam operasionalnya itu bertujuan untuk dapat mengalokasikan biaya overhead secara lebih detail dan juga akurat pada produk dan layanan yang dimiliki. Hal ini dilakukan sebagai suatu pendekatan yang memungkinkan Toyota untuk dapat memahami dan juga mendapatkan detail dari setiap aktivitas yang mana akan memicu adanya biaya dan dapat mengalokasikan biaya tersebut secara tepat sasaran sesuai dengan konsumsi dari setiap produknya dalam suatu aktivitas. Nah, selain itu, penerapan dari ABC akan juga meningkatkan akurasi dalam pengalokasian biaya, yaitu mengurangi pemborosan dan juga mendukung dari efisiensi produksi dalam sistem yang dikembangkan oleh PT Toyota itu sendiri. Nah, Toyota menerapkan ABC itu melalui perlakuan sebagai berikut ini. Yang pertama, Toyota akan melakukan identifikasi dari aktivitas. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui dan juga mengidentifikasi semua aktivitas yang terlibat terkait dengan perakitan, inspeksi kualitas, dan juga pemeliharaan mesin produk. Nah, setiap biaya akan dipecah berdasarkan aktivitas yang terjadi dalam keseluruhan rantai produksi. Bukan hanya berdasarkan jumlah unit yang diproduksi, ini dilakukan juga untuk menganalisis dari semua proses produksi dan operasionalnya. Contoh aktivitas yang dilakukan adalah misalkan terkait dengan tutup mesin, kemudian inspeksi kualitas produk, kemudian pemeliharaan mesin, pergerakan material, dan juga proses finalisasi berupa pengepakan dan juga pengirimannya. Untuk proses yang kedua adalah penentuan dari cost driver atau pemicu biaya. Nah, cost drive itu akan menyebabkan perubahan biaya dalam aktivitas tertentu. Nah, Toyota di sini akan menetapkan pemicu biaya untuk setiap aktivitas. Misalkan saja terkait dengan biaya yang muncul akibat dari jumlah jam mesin atau jumlah dari banyaknya unit yang diproduksi. Nah, ini akan berpengaruh terhadap eh, biaya yang terjadi dalam suatu aktivitas. Nah, di sini untuk yang ketiga itu akan dilakukan penetapan biaya untuk setiap aktivitas. Nah, setiap aktivitas ini akan dilakukan analisis untuk memperoleh dan juga menentukan total biaya di antaranya seperti biaya tenaga kerja, kemudian material, dan juga overhead lainnya. Nah, tarif biaya per aktivitas itu akan dihitung dengan membagi antara total biaya aktivitas dengan total cost drive. Yang keempat itu adalah pengalokasian dari biaya produk. Nah, dalam hal ini semua biaya yang timbul akan dialokasikan ke produk berdasarkan berapa banyak sih setiap produk terkait dengan suatu aktivitas. Nah, semakin sering aktivitas ini dilakukan, hal ini juga akan menambah alokasi biaya dari produk itu sendiri dan akan menambah juga nilai dari harga produk yang akan dihasilkan. Nah, di sini misalkan saja jika Toyota memproduksi dua tipe mobil. Nah, model A misalkan membutuhkan 50 setup, 80 inspeksi, dan juga 800 jam operasi mesin. Sedangkan model B itu membutuhkan 100 setup, 120 inspeksi, dan juga 1.200 jam operasi mesin. Nah, kalau misalkan kita menggunakan tarif yang sudah dihitung, biaya overhead akan dialokasikan dengan seperti aktivitas. Jadi, untuk aktivitas itu mesin misalkan, tadi kan untuk model A ada 50 stuk. Nah, itu akan kita kalikan dengan biayanya. Model B juga demikian. Kemudian atas inspeksi kualitas
banyaknya jumlah aktivitas inspeksi, baik model A atau B itu akan juga diperhitungkan dengan biayanya. Pemeliharaan mesin juga demikian, maka dalam hal ini nanti akan diperoleh total biaya overhead dari masing-masing produk, baik itu produk A maupun produk B. Nah, dan yang terakhir itu yang dilakukan terkait dengan penerapan ABC adalah penghitungan total biaya produksi. Nah, setelah mengalokasikan biaya overhead, Toyota akan menghitung total biaya produksi dengan menambahkan biaya material langsung dan juga tenaga kerja langsungnya. Nah, ini akan eh, memberikan eh, lebih detail tentang komponen biaya apa saja yang terkait dari pembuatan produk, baik itu dari saya contohkan tadi model A maupun model B. Nah, ini bisa detail sekali, bisa mengenai biaya material langsungnya berapa, biaya tenaga kerja langsungnya berapa, biaya overheadnya berapa, kemudian total biayanya ada berapa, kemudian ada juga biaya per unitnya nanti akan terhitung berapa. Nah, untuk poin pertama kurang lebih seperti itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk yang selanjutnya poin kedua adalah menganalisis dari manfaat yang diperoleh perusahaan dari penerapan ABC itu apa. Terus bagaimana sih metode ini membantu perusahaan dalam pengambilan keputusannya? Nah, terkait dengan hal ini, ya manfaat yang akan diperoleh oleh Toyota dalam penerapan ABC dalam operasional perusahaan itu bisa dilihat dari yang pertama, identifikasi terhadap aktivitas yang menyebabkan pemborosan itu akan lebih mudah dilakukan. Nah, dengan penerapan metode ABC ini, itu akan membantu Toyota dalam mengidentifikasi aktivitas yang memiliki biaya tinggi, tetapi tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Misalkan, pemborosan yang bisa diidentifikasi dengan menggunakan ABC itu adalah berkaitan dengan sistem mesin yang terlalu sering, yang akan mengakibatkan juga perubahan pada desain produksi, terus kemudian transportasi materialnya yang menjadi tidak efisien karena tata letak gudang yang buruk, dan juga misalkan atas waktu inspeksi yang lama pada model tertentu karena desainnya yang mungkin terlalu rumit. Nah, terhadap hal-hal tersebut, maka untuk mengatasi permasalahan itu, Toyota bisa menerapkan prinsip lean manufacturing, yaitu untuk meminimalisir pemborosan dan juga meningkatkan efisiensinya. Kemudian yang kedua, itu perusahaan akan memperoleh manfaat, yaitu memperoleh akurasi yang lebih tinggi dalam pengalokasian biayanya, yang mana ini akan membantu perusahaan dalam penetapan harga produk yang akan menjadi lebih akurat. Nah, dengan menggunakan ABC ini, Toyota itu akan lebih mudah untuk mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas spesifik yang terjadi dalam proses produksi. Nah, hal ini akan membantu juga dalam menentukan harga produk yang lebih akurat dengan menyesuaikan biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar dilakukan oleh setiap model kendaraan, sehingga Toyota dapat menetapkan harga yang lebih kompetitif dan juga menghindari yang namanya penetapan harga yang terlalu murah atau mungkin terlalu mahal. Manfaat yang ketiga adalah akan meningkatkan profitabilitas dengan analisis margin keuntungan yang diinginkan. Nah, Toyota bisa menghitung sih margin keuntungan per model kendaraan berdasarkan dari penggunaan sumber daya yang sebenarnya. Jadi, jika setelah dilakukan perhitungan model A, misalkan secara nominal, ditinjau dari segi penjualan dan minat pelanggannya mungkin lebih menguntungkan dibandingkan dengan model B, maka hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk Toyota dalam strateginya, yaitu meningkatkan produksi model A atau mungkin mengurangi juga biaya produksi untuk model B untuk meningkatkan kembali margin keuntungan perusahaannya. Kemudian untuk manfaat selanjutnya yang dapat diperoleh adalah berkaitan dengan optimalisasi penggunaan sumber daya dan efisiensi dari produksi itu sendiri. Nah, ABC itu memungkinkan Toyota untuk menganalisis dari penggunaan sumber daya alam, eh, maaf, menurut saya penggunaan sumber daya dalam aktivitas tertentu, sehingga bisa menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi. Contoh efisiensi yang dapat dilakukan adalah terkait dengan pengurangan jumlah stuck mesin dengan menyusun jadwal produksi yang lebih efisien, kemudian mengurangi jumlah inspeksi berulang dengan meningkatkan kualitas pada tahap awal produksi, dan juga mengoptimalkan rute pergerakan material untuk mengurangi biaya transportasi internal. Hal ini akan memungkinkan bagi Toyota untuk dapat mengurangi biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas dari produknya.
Kemudian untuk manfaat yang terakhir yang dapat diperoleh dari penerapan ABC itu adalah untuk membantu peningkatan akurasi dalam perancangan anggaran perusahaan pada masa yang akan datang. Jadi Toyota dapat menggunakan ABC ini untuk memprediksi biaya di masa depan berdasarkan volume produksi yang telah direncanakan. Contoh, misalkan Toyota ingin meningkatkan produksi dari model mobil Z sebanyak 20%. Nah, ABC dapat digunakan untuk menghitung biaya tambahan yang mungkin akan muncul dari aktivitas seperti setir mesin, kemudian pergerakan material, dan juga inspeksi kualitas. Nah, dengan menggunakan data yang akurat, Toyota bisa menghindari yang namanya over budgeting atau juga under budgeting dalam memproduksi barang. Nah, jadi kalau misalkan untuk disimpulkan dari manfaat yang akan diperoleh oleh perusahaan dalam penerapan ABC itu eh, kurang lebih saya ringkas menjadi demikian. Jadi kalau misalkan keputusan yang dibantu oleh ABC, misalkan dia mengurangi pemborosan dalam proses produksi. Nah, dengan menggunakan ABC itu akan mengeliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Kemudian dalam hal penetapan harga produk itu akan membantu untuk menyesuaikan harga dengan biaya overhead aktual per model. Nah, untuk yang misalkan ketiga, menentukan produk yang lebih menguntungkan. Nah, di sini ABC akan membantu untuk menganalisis margin keuntungan per model berdasarkan dari biaya overhead yang akurat. Nah, untuk meningkatkan efisiensi produksi, nah itu ABC bisa membantu untuk mengidentifikasi aktivitas mahal yang bisa dioptimalkan. Dan untuk yang terakhir, yaitu terkait dengan merencanakan kapasitas produksi di masa depan, ABC akan membantu dalam memprediksi biaya tambahan berdasarkan pada rencana produksi, sehingga bisa menghasilkan keuntungan dan tujuan yang optimal bagi perusahaannya. Seperti itu. Nah, terkait poin kedua, demikian. Nah, untuk poin yang selanjutnya yaitu terkait dengan analisis tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam menerapkan ABC. Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, terkait hal ini, misalkan akan saya pecah menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, misalkan apabila dia berkaitan dengan kompleksitas dan juga kesulitan dalam implementasinya. Contoh saja tantangannya adalah ABC yang mengharuskan identifikasi dan juga klasifikasi dari berbagai aktivitas produksi yang berbeda dari seluruh rantai produksi di Toyota. Maka perusahaan harus mengumpulkan data terkait aktivitas, kemudian sumber daya yang digunakan, dan juga cost drivernya atau pemicu biayanya. Juga produksi otomotif yang sangat kompleks dengan ribuan aktivitas yang terlibat, mulai dari pemesanan, kemudian bahan baku, perakitan, inspeksi, kualitas, hingga distribusinya ke dealer. Nah, langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengatasi tantangan tersebut adalah yang pertama bisa dengan menggunakan sistem ERP dan automasi data. Jadi Toyota ini dapat menggunakan Enterprise Resource Planning atau ERP seperti SAP atau Oracle untuk membantu mengelola dan juga mengintegrasikan data aktivitas secara otomatis. Nah, automasi dalam sistem manufaktur itu dapat digunakan untuk mengumpulkan data aktivitas secara real time. Kemudian yang kedua itu bisa dilakukan dengan menerapkan secara bertahap. Jadi tidak semua aktivitas harus dimasukkan sekaligus. Nah, Toyota dapat memulai dengan aktivitas utama seperti contoh saja perakitan mesin dan juga inspeksi kualitas, lalu secara bertahap bisa menambahkan ke aktivitas yang lainnya. Kemudian yang ketiga bisa dilakukan dengan eh, melibatkan tim ahli dan juga pelatihan karyawan. Nah, jadi untuk kategori yang kompleksitas dan kesulitan dalam implementasi itu dengan tantangan dan juga langkah-langkah yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian untuk terkait dengan di kategori atau hal yang berkaitan dengan biaya implementasi yang tinggi. Nah, tantangannya di sini adalah implementasi ABC ini memerlukan investasi awal yang besar. Di antaranya sistem perangkat lunak, konsultan, dan juga tim khusus, juga waktu dan tenaga kerja. Ini bisa menjadi beban, terutama bagi perusahaan dengan margin keuntungan yang mungkin ketat. Nah, jadi langkah yang harus dilakukan adalah bisa dilakukan dengan analisis cost benefit
dari biaya dan manfaatnya sebelum implementasi dilakukan. Kemudian menggunakan ABC secara selektif. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi dan juga data analitik. Jadi memanfaatkan sumber daya dan tools yang tersedia untuk menekan atau mengurangi dari implementasi biaya yang tinggi. Kemudian terkait dengan hal resistensi dari karyawan dan manajemen. Jadi tantangannya di sini adalah karyawan dan manajemen eh, yang mungkin sudah terbiasa dengan metode lama, kemungkinan akan menolak perubahan dikarenakan tidak paham dengan ABC dan skeptis jika mereka tidak melihat manfaat jangka pendeknya. Nah, atas tantangan tersebut, ini bisa ditanggulangi dengan langkah-langkah diantaranya yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi, memberikan insentif bagi karyawan, dan juga manajemen bisa terlibat eh, dengan implementasi dan eh, implementasi dan juga eh, pelaksanaan dari sistem yang baru. Karena di sini itu keterlibatan manajemen itu sangat penting bagi perusahaan dan bagi keputusan yang diambil terkait dengan penetapan ABC ini sendiri. Nah, untuk berikutnya adalah terkait dengan hal sulitnya menentukan cost driver yang tepat. Nah, tantangannya di sini adalah cost driver itu merupakan faktor yang menentukan bagaimana sih biaya overhead dialokasikan dan ada banyak sekali variabel yang dapat mempengaruhi biaya itu sendiri. Di antaranya berkaitan dengan jumlah jam kerja mesin, frekuensi stok mesin, jumlah unit yang diproduksi, dan juga kompleksitas dari desain produk. Nah, menentukan cost driver ini untuk setiap aktivitas itu bisa sangat sulit dilakukan dan juga bisa menyebabkan data yang salah jika tidak dilakukan dengan benar. Nah, kemudian untuk langkah-langkah yang dapat diatasi untuk mengatasi tantangannya adalah yaitu bisa melakukan uji coba penyusunan cost driver, kemudian menggunakan data historis dan machine learning, dan yang ketiga bisa dilakukan dengan melakukan revisi dan juga evaluasi yang dilakukan secara berkala. Nah, baiklah untuk poin kategori yang terakhir berkaitan dengan tantangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan, yaitu terkait dengan kemungkinan overhead yang tetap sulit dihitung. Nah, tantangannya di sini adalah beberapa biaya overhead akan tetap sulit dialokasikan secara akurat, seperti misalnya contoh biaya listrik pabrik, biaya administrasi pusat, dan juga biaya keamanan dan juga pemeliharaan. Nah, jika ABC diterapkan dengan kaku, mungkin saja tetap ada biaya overhead yang salah alokasinya. Nah, ini bisa ditanggulangi dengan yang pertama menggunakan hybrid costing system, yaitu kombinasi antara ABC dan juga tradisional costing untuk overhead. Overhead yang sulit untuk dialokasikan, kemudian memisahkan overhead yang bisa dihitung secara proporsional, dan yang ketiga menggunakan TDABC atau Time Driven ABC, yang merupakan ABC yang berbasis waktu yang dikembangkan oleh Toyota di mana biaya dapat dialokasikan berdasarkan pada jumlah waktu yang digunakan dari tiap aktivitas, sehingga ini akan menyebabkan lebih fleksibel karena akan langsung menghitung berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan dari suatu aktivitas itu sendiri. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu berdasarkan contoh perusahaan yang Anda berikan, jelaskan bagaimana penerapan ABC dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dari biaya produk. Baik. Nah, ABC ini akan membantu Toyota dalam meningkatkan efisiensi operasional dan juga akurasi dari biaya produk dengan cara mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang sebenarnya terjadi dalam proses produksi. Nah, hal ini itu dikarenakan dari beberapa permasalahan yang terjadi dan juga solusi yang ditawarkan oleh ABC dalam peningkatan efisiensi dan akurasi biaya. Nah, di sini akan saya bagi menjadi dua, yaitu pertama saya akan membahas terkait peningkatan efisiensi produk penerapan ABC yang dapat meningkatkan efisiensi produk, dan yang kedua adalah penerapan dari ABC yang akan meningkatkan akurasi biaya produk. Yang pertama yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan penerapan ABC dalam peningkatan efisiensi produk. Nah, yang pertama itu ABC akan mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Nah, permasalahan yang terjadi sebelum ABC diterapkan itu mungkin saja
karena banyaknya aktivitas di pabrik Toyota yang tidak menambah nilai atau non-value added activities, tetapi tetap memakan biaya seperti satu mesin yang terlalu sering, transportasi internal yang tidak efisien, atau inspeksi berulang akibat cacat produksi. Jika mesin harus diatur ulang beberapa kali dalam sehari untuk produksi model yang berbeda, maka akan ada downtime yang tinggi dan pemborosan dari tenaga kerja. Nah, solusi yang ditawarkan oleh ABC adalah melalui ABC ini akan membantu Toyota dalam menghitung biaya setiap aktivitas secara spesifik, sehingga aktivitas yang menghabiskan terlalu banyak sumber daya tetap tidak memberikan nilai tambah bisa diidentifikasi dan juga dikurangi. Contoh penerapannya adalah jika data ABC menunjukkan bahwa satu mesin untuk model A menghabiskan 30% dari total biaya produksi, Toyota bisa mengurangi frekuensi perubahan setup dengan mengelompokkan produksi berdasarkan model yang sama. Hal ini tentunya akan berdampak pada waktu setup berkurang, kemudian produktivitas akan meningkat dan biayanya juga akan lebih turun. Untuk yang kedua, berkaitan dengan peningkatan efisiensi, yaitu ABC akan membantu untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik itu secara material, tenaga kerja, dan juga mesin. Permasalahan yang terjadi itu berkaitan dengan biaya overhead yang dialokasikan secara rata berdasarkan pada jumlah unit produksi tanpa mempertimbangkan banyaknya sumber daya yang benar-benar digunakan oleh tiap model kendaraan. Hal ini membuat produk dengan desain kompleks, misalkan kayak hybrid atau mobil listrik, ini akan memiliki alokasi biaya yang terlalu rendah. Sedangkan untuk mobil standar justru mendapat alokasi biaya yang lebih tinggi dari seharusnya. Solusi yang ditawarkan ABC itu ABC akan menganalisis berapa banyak sih bahan baku, jam tenaga kerja, dan juga jam mesin yang digunakan oleh masing-masing model. Informasi ini itu akan dapat digunakan untuk menyesuaikan jumlah pekerja di lini produksi, kemudian mengoptimalkan jadwal mesin dan juga mengurangi limbah material. Contoh penerapannya, misalkan jika model X membutuhkan lebih banyak waktu inspeksi dibanding model Y, maka Toyota dapat menyediakan stasiun inspeksi tambahan untuk model X agar tidak menyebabkan bottleneck atau tidak optimal karena terlambat oleh komponen yang kurang sesuai di jalur produksi. Selain itu dapat juga dengan analisis apakah ada metode inspeksi otomatis yang bisa menggantikan inspeksi manual untuk menghemat biaya sehingga penggunaan tenaga kerja akan lebih efisien dan biaya inspeksinya berkurang dan throughput produksi juga akan meningkat. Kemudian untuk dapat meningkatkan efisiensi, habis eh, untuk dapat meningkatkan efisiensi melalui ABC ini akan meningkatkan efisiensi dalam manajemen biaya overhead. Jadi permasalahan yang terjadi itu Toyota menggunakan sistem akuntansi tradisional dalam mendistribusikan biaya overhead secara merata, tanpa mempertimbangkan berapa sih banyak overhead yang sebenarnya dikonsumsi oleh produk. Akibatnya, produk dengan kompleksitas rendah justru akan membiayai overhead yang digunakan oleh produk yang kompleks. Nah, solusi yang ditawarkan itu adalah ABC akan mengalokasikan biaya overhead berdasarkan cost driver yang lebih akurat sehingga dapat terlihat produk mana yang benar-benar membutuhkan lebih banyak overhead dan menyesuaikan biaya produksinya. Contoh penerapannya, jadi mengalokasikan biaya overhead berdasarkan cost driver yang lebih akurat seperti jumlah jam tenaga kerja yang digunakan, frekuensi dari setiap mesin yang diperlukan, dan juga jumlah dari inspeksi kualitas yang dilakukan. Nah, berdasarkan penerapan tersebut, maka perusahaan dapat mengurangi atau menghilangkan aktivitas overhead yang dinilai tidak efisien dan akan terdampak pada biaya overhead yang akan dialokasikan lebih bijak sehingga akan menghilangkan kemungkinan adanya subsidi silang antar produk. Nah, demikian terkait dengan penerapan ABC yang meningkatkan efisiensi produk. Sedangkan untuk meningkatkan akurasi biaya produk itu di sini ada 3 hal, yaitu yang pertama ABC akan membantu untuk menentukan harga jual lebih akurat. Jadi, identifikasi permasalahannya adalah apabila menggunakan sistem alokasi biaya tradisional, harga jual produk bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi. Solusinya adalah memastikan bahwa biaya overhead dihitung berdasarkan pemakaian aktivitas yang nyata, sehingga harga jual yang ditentukan itu akan mencerminkan biaya sebenarnya. Toyota dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif, yaitu untuk menghindari underpricing atau kerugian, dan juga overpricing yang akan bisa mengakibatkan hilangnya pelanggan.
Nah, contoh penerapannya misalkan jika model SUV memiliki desain yang lebih kompleks dan menggunakan lebih banyak jam perakitan dibanding model hatchback misalkan, tetapi biaya overhead dialokasikan secara merata, maka SUV itu akan terlihat lebih murah dari seharusnya, sehingga Toyota kehilangan profit. Sedangkan hatchback itu akan terlihat lebih mahal dari seharusnya, sehingga menjadi kurang kompetitif di pasarannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu membantu analisis profitabilitas yang lebih tepat. Permasalahannya adalah Toyota sulit mengetahui mana model yang benar-benar menguntungkan dan mana yang memberikan margin yang rendah. Model dengan penjualan tinggi belum tentu menguntungkan jika biaya overhead-nya terlalu besar. Maka solusi yang ditawarkan adalah Toyota bisa menghitung margin keuntungan per model berdasarkan biaya overhead yang sebenarnya. Ya, seperti contoh penerapannya bisa membandingkan biaya overhead antara model SUV dengan hatchback. Jadi misalkan SUV-nya memiliki harga jual 500 juta, kemudian eh, dengan biaya produksinya 420 juta, sehingga laba kotornya adalah sebesar 80 juta, di sini akan diperoleh marginnya 16%. Nah, contoh model hatchback, dia dengan harga jual 300 juta, biaya produksinya 270 juta, laba kotornya 30 juta, ini akan memberikan margin sebesar 10%. Nah, kesimpulannya bahwa Toyota bisa melihat model SUV memberikan margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan model hatchback atau sedan. Nah, sehingga lebih masuk akal untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke produksi SUV daripada ke produksi yang hatchback seperti itu. Dan yang ketiga adalah meningkatkan akurasi dalam perencanaan produksi dan anggaran. Permasalahan yang diidentifikasi adalah Toyota mengalami kesulitan dalam memperkirakan biaya produksi di masa depan karena alokasi overhead-nya tidak mencerminkan realitas penggunaan sumber dayanya. Nah, maka solusinya adalah Toyota dapat memprediksi biaya produksi dengan lebih akurat berdasarkan aktivitas yang benar-benar terjadi di pabrik yang mana akan membantu dalam perencanaan kapasitas produksi dan juga penganggaran investasi. Untuk contoh penerapannya sendiri, yaitu untuk menentukan kapasitas produksi optimal tanpa membuang sumber daya yang berlebihan, sehingga perusahaan tuh bisa mengalokasikan investasi dengan lebih cerdas, misalkan saja menambah jalur produksi untuk model yang lebih menguntungkan seperti yang sudah dicontohkan di atas tadi, terkait dengan model SUV dan juga model hatchback. Baik, baik Ibu, terkait dengan poin-poin yang eh, saya presentasikan, jadi ada 4 poin eh, terkait dengan bagaimana perusahaan menerapkan ABC, kemudian analisis manfaat, terus bagaimana sih metode ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan, kemudian analisis juga mengenai tantangan dan juga langkah apa saja yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan tersebut. Dan juga poin terakhir adalah bagaimana penerapan ABC dapat meningkatkan efisiensi produk dan juga akurasi biaya produk. Nah, kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.